Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Budi kita lanjutkan. An Maliki ibnil Huwairisi radhiyallahu anhu qala lanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa idza hadarati sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Diriwayatkan dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, bila waktu sholat telah tiba, hendaklah seseorang di antara kamu menyeru adzan untukmu sekalian. Hadis riwayat Imam 7. Oke. Baik, ini masih terkait dengan adzan ya. Ini, jadi di sini ada perintah untuk mengumandangkan adzan ketika hendak sholat berjamaah nih ya. Di sini tidak ada keterangan lain. Kemutlakan hadis sudah azan tidak sah kecuali sudah masuk waktu sholat ya, seperti itu. Azan tidak sah kecuali sudah masuk waktu sholat. Baik, dilanjut. Ada pertanyaan? Ada tuh? Lanjut. An Jabir bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Balalin idza adanta fatarassal wa idza aqamtu fahdur waja'al baina adzanika wa iqamatika qadarama yafruhul akilu min aklihi. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, jika engkau menyeru adzan perlambatlah, dan jika engkau beriqamat percepatlah, dan jadikanlah antara adzan dan iqamatmu itu kira-kira orang yang makan telah selesai dari makannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Akan tetapi Imam Tirmidzi menganggap hadis ini lemah. Imam Tirmidzi juga memiliki riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut, la yu'adzinu illa mutaddi'u, tidak diperkenankan azan kecuali orang yang telah berwudu. Namun hadis ini pun dinilai lemah oleh Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Muslim lainnya dari Ziyad bin Al-Harits bahwa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut, waman adzana fahuwa bikimu, siapa yang telah azan dialah yang beriqamah. Hadis ini juga tetap dianggap lemah oleh Tirmidzi. Panjang. Setelah Wa ila wali abi Dawuda fi Abdillah bin Zaidin annahu qala ana ra'aituhu yakni al-adhanu wa ana kuntu uriduhu qala fa akim anta. Abu Dawud meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah memimpikannya, yaitu mimpi beradzan, dan aku menginginkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik, qomatlah engkau. Hadis ini juga lemah. Baik, beberapa hadis dibaca tadi.
Hadis dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, jika engkau mengumandangkan azan, maka perlambatlah. Dan jika kamu melakukan iqomah, maka percepatlah. Ya, kalau azan kan diperpanjang kan. Kalau qomat dipercepat. Terima kasih. Ya berarti sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Dan buatlah jeda antara adzan dan iqomahmu seukuran orang yang makan menyelesaikan makannya. Tetapi di sini hadisnya dinilai dhaif, ya kan? Dinilai dhaif sebagai pemotivasi saja. Baik, apa pelajarannya? Di sini disebutkan bahwa disunahkan dalam mengumandangkan azan dengan memperlambatnya dan tartil agar orang yang berada di tempat yang jauh dapat mendengarnya. Adapun iqomah maka disunahkan untuk mempercepat bacaannya, ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Bilal diperintahkan agar menggenapkan kalimat-kalimat azan dan mengganjilkan kalimat-kalimat iqomah kecuali qad qamatis sholat. Menurut At-Tirmidzi ini pendapat mayoritas ulama. Menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqomah merupakan riwayat yang mutawatir. Gitu ya. Baik, sampai ini ada yang tanyakan? Terus yang kedua tadi Tirmidzi ya, dari Abu Hurairah. Belum? Belum ada. Oh, belum ada. Di sini disebutkan riwayat oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mengumandangkan azan kecuali dalam keadaan bersuci. Hanya saja dhaif. Ini kan, ini dhaif hukumnya. Ya kan? Dhaif itu seperti apa? Ya, kalau ada ulama yang menyampaikan hadis dhaif itu tidak digunakan untuk dasar ibadah, tapi untuk memotivasi boleh. Seperti tadi, antara azan dan iqomah jaraknya seperti orang selesai makan ya. Nah ini juga dhaif. Dulu khusus untuk sholat. Hah? Entah sholat khusus. Wudu? Ya. Untuk sholat. Enggak. Berhubungan juga wudu, tanya Pak Manto. Iya. Loh. Berhubungan. Kalau berhubungan yang kedua wudu dulu, baru berhubungan lagi. Ada Pak Manto ya perintahnya? Oh, ada perintah. Oh, ada. Itu hanya dengan sholat. Berhubungan yang kedua, nambah. Wudu dulu supaya semangat. Nah, ya Pak Manto ya. Maklum, jarang sudah Pak Manto ya. Ali, putra Ya ini ya. Dhaif. Koma ini dhaif, ya kan seperti itu. Terus di sini apa yang menjadi pelajaran di sini? Nah, ini hadisnya ini dhaif yang kedua nih. Yang ada orang yang azan harus berwudu. Hadis ini dhaif sesuai dengan Imam Asy-Syanti berkata hadis ini dhaif karena ada ketidakjelasan nasabnya, ya kan seperti itu. Hikmah, adapun hikmahnya kalau misalkan ini diperintahkan, maka hikmahnya adalah azan berhubungan dengan sholat. Hal ini berdasarkan hadis, sesungguhnya azan itu berhubungan dengan sholat, maka janganlah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan kecuali
dia sudah bersuci, ya. Walaupun seperti ini, ya tidak apa-apa kalau misalkan untuk memotivasi saja, ini kan, tidak sampai hukumnya tidak boleh, seperti itu. Tirmidzi sudah dibaca, Pak Budi? Sudah. Sudah ya. Terus dilanjutkan dengan riwayat Tirmidzi dari Zaid bin Harits radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengumandangkan azan, dialah yang iqomah. Nah ini sama kata ya. Hadis ini juga dinilai dhaif oleh At-Tirmidzi, ya. Ya, hal yang penting dari hadis ini yang mungkin bisa kita ambil pelajaran adalah hadis ini menjadi dalil bahwa iqomah merupakan hak orang yang mengumandangkan azan. Banyak kalangan ulama yang mengamalkan hal ini. Jumhur ulama membolehkan orang yang tidak mengumandangkan azan melakukan iqomah karena tidak ada dalil yang melarangnya, itu ya. Hanya sebagai motivasi, ya kan? Kalau tidak ada gimana ya, nggak apa-apa, ya, nah, orang lain aja. Ya. Lah ya itu. Iya itu ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Sudah. Dilanjutkan ya, dilewatkan oleh Abu Daud dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Dia berkata, aku pernah memimpikan, maksudnya azan, dan aku ingin melakukannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka komatlah kamu. Apa ini maksudnya? Ada keterangan di situ ini. Hadis ini Hasan. Hadis ini terkait dengan apa ya? Di sini ada ketika dua ini Az-Zailai mengatakan dalam kitab Nasbur bahwa ini merupakan riwayat Abu Usama dari Abu Al-Amiziri dari Abdullah bin Zaid. Imam Bayhaqi dan Al-Hakim mengatakan bahwa di dalam matan hadis ini terdapat kelemahan karena Abu Usama menyampaikannya sesuatu yang tidak diriwayatkan perawi lain, yaitu bahwa Bilal melantunkan adzan dan Abdullah bin Zaid melantunkan iqomah. Oh ya, ini iqomah ya. Ada enggak sejarah iqomah? Kalau azan kan sejarahnya dari mimpi. Kalau iqomah? Ada. Hah? Ya enggak disebutkan ya. Kalau kan sama saja. Ya kecuali kata qomatis sholat, ya kan? Iya belum nemu ya. Nggak ada. Kemana-mana sementara mengumandangkan iqomah. Ada hukum jumhur ulama di sini tidak ada keterangan. Di sini hadis ini cuma hanya disampaikan, aku pernah memimpikannya, maksudnya azan. Yang salah satu orang yang mimpi tentang bacaan azan itu loh. Tapi di sini sebuah Rasulullah bersabda, maka iqomahlah kamu, maka komatlah kamu, ya enggak. Mungkin ada keterangan lain dan di situ. Nah ini ya, seperti ini kita cari. Kalau sejarah atau riwayat adzan, ini dari mimpi kan, mimpi beberapa sahabat. Kalau iqomah, secara iqomah gimana ini? Coba nanti cari. Itu biasanya kalau adzan itu kasih orang empat. Hah? Kasih orang empat. Apa yang Ada ini Sat. Oke. Adzan orang empat. Oh orang empat. Oh ada. Gimana? Pak Bu. Hah? Ada judul bab
tersendiri terkait berapa lama jarak antara azan dan iqamah. Ini sebenarnya jarak antara azan dan iqamah ini tidak ada dalil yang kuat yang membahas hal ini. Akan tetapi ada pembahasan khusus ini memberikan jarak antara azan dan iqamah ini salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, karena ada sebagian orang yang ingin sholat sunnah di antara azan dan iqamah. Benar. Jadi tidak terburu-buru, karena sebagian masjid kan habis azan, terutama yang nggak ada qobliyah rawatibnya, ada langsung sholat. Iya, nah. Azan langsung qomat. Dengan kalau ke Ampel dari Kiai Mas Mansur, terus perempatan, kalau terus kan nggak boleh. Kiri Sasak, ke kanan panggung kan, itu ke kanan, terus belokan ada masjid kan, nah, itu ya. Itu antara adzan dan iqamah mungkin ada 1 jam paling, kalau setengah jam lebih kan. Lama itu, masjid lama itu, masjid kuno itu. Iya kan? Iya, lama sekali. Pernah 1 kali. Kayak gula itu ya. Enggak, atasnya minyak wangi ya, minyak wangi. Itu lama sekali. Semua sudah bubar. Oh iya. Masih jami ya kamanya. Lama ya. Oma jam tapi orang zaman itu ngobrol pakai bahasa Arab. Ya itu ya. Memang seperti disampaikan tadi tidak ada ketentuan, hanya yaitu kepantasan dari kebiasaan umumnya di sekitarnya. Gitu. Benar, itu. Saya nyari buku di Halim. Di Halim cari kitab situ kan, pas iseng situ. Oh lama sekali. Iya. Iya itulah. Pak Mantan tidak pernah ke sana? Pak Jalan Panggung, benar Jalan Panggung. Ada Gulanya sering Panggung. Sebelah kanan jalan. Itu ya. Baik, ada keterangan lagi? Nggak ada ya. Ini nanti banyak sebenarnya. terkait dengan iqamah. Iya, Syekh bin Bas ini ulama yang di Saudi, yang ulama kibar Saudi, mengatakan tidak boleh tergesa-gesa mengumandangkan iqamah sampai diperintahkan oleh imam. Kurang lebih mungkin dijeda sepertiga atau 1/4 jam. Di sini sampaikan. Ini perkataan beliau sih. Ya. Jika imam tak kunjung datang, maka salah seorang hadirin bisa maju sebagai imam. Imam itu lebih berhak mengenai iqamah, oleh karena itu tidak boleh mengumandangkan iqamah sebelum imam memerintahkannya. Sedangkan muadzin itu lebih berhak berkaitan dengan masalah azan, karena masalah waktu sholat itu diserahkan kepadanya, dan muadzin memang diberi amanah tentang hal ini. Karena penanggung jawab iqamah adalah imam, sedangkan penanggung jawab azan adalah muadzin. Meski hadis tentang hal ini lemah, namun dikuatkan dengan perkataan Ali. Di samping itu praktek Nabi juga memperkuat hal tersebut. Nabilah yang memerintahkan iqamah. Jadi dalil pokok dalam masalah ini adalah praktek Nabi, bukan hadis yang lemah. Ya. Prakteknya Nabi memerintahkan Bilal untuk qomat. Iya. Itu dasarnya seperti itu ya. Di lingkungan kita nemu macam-macam. Ada yang seperti tadi. Antara azan dan iqamah lama sekali. Terus ada yang lagi di mall. Di mall itu benar-benar waktu, tidak lihat matahari sama sekali. Ya kan, begitu tit langsung qomat. Langsung jamaah. Namanya azan. Di mana di beberapa mall itu, Galaxy Mall yang bawah, kalau di Tunjungan Plaza itu ada pengurusnya kan, terus nunggu dulu, terus normal itu. Karena ada beberapa mall di Galaxy Mall yang bawah itu kan ada musolanya itu. Begitu titit langsung satu berdiri, qomat sholat. Itu ya. Itulah disesuaikan dengan kondisinya. Baik, dilanjut Pak Budi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salli ala al Muhammad. muadzinu amlaku bil adhani wal imamu amlaku bil bil iqamati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salli bersabda, ala Muhammad. muadzin itu lebih berhak untuk adzan dan imam itu lebih berhak untuk qomat. Hadis riwayat Adi. Ibnu Adi menilai hadis ini lemah. Baihaqi juga meriwayatkan hadis serupa dari Ali bin Abi Thalib atas perkataannya sendiri. Oke, inilah seperti yang saya bilang tadi ya, keterbatasan kita, tahunya kita ini lemah. Sejauh sepengertian kita kalau tidak ada pendukung lain hanya sebagai untuk penyemangat saja, seperti ini. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muadzin lebih berhak atas adzan, sementara seorang imam lebih berhak atas iqamah. Maksudnya apa yang tadi sampaikan oleh Terana? Memerintahkan qomat. Karena hadis ini tadi siapa yang adzan itu yang iqamah. Walaupun hadis ini semuanya dhaif ya. Kalau tidak ada dalam Bisa lu ambil ada, ini kan orang nggak ada sudah koma untuk sebentar. oh ya, di sebelah, tidak apa-apa. Kalau Andika gimana tandanya? Ya. Tandanya Andika apa? Kayak aja. Kalau Andika di sini jadi titit. Nah, ada. Hadis lain. Hah? Hadis Tirmidzi Pak Budi. yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hah? Ini jadikanlah antara azanmu dengan iqamahmu itu kelonggaran seukuran muktasir, orang yang buang hajat, menyelesaikan hajatnya dengan tenang, dan seukuran orang yang sedang makan selesai dari makannya dengan tenang. Nah itu ya. Ini dihasankan sih Ya. dari Syekh Al-Albani. Ya kembali lagi, perdebatan antara kualitas hadis itu akhirnya memunculkan hikmah, ya udah disesuaikan. Ya kan, ada yang ini disesuaikan dengan situasi ya kondisinya. Itu ya. Ada yang berpendapat, mungkin sebagian orang kan ini apa ya kan masalah fikih ini kan pasti ada yang langsung habis ada langsung komat itu mungkin saja dia ini apa mengamalkan hadis ini yang apa afdhalu amal sholat fi waktiha itu ya apa? Oh iya. Amalan itu sholat di awal waktu itu. Sholat di awal waktu lebih utama Mungkin itu. cepat itu. Tapi ya ada hadis lain yang untuk tolong menolong dalam. Ya betul. Macam-macam memang. Itulah hadis. Itulah fikih seperti itu. Nanti kalau mengambil kesimpulan dari nggak ada waktu, ya, tadi kan jedanya sekira-kira orang selesai makan tenang-tenang atau makan. Tenangnya orang masing-masing. Memangnya itu tergantung tergantung kebiasaan. Saya makan santainya setengah jam, sama tunggu setengah jam. Misalkan nunggu Pak Manto karo mandi lama. Iya. Gitu ya. Gitu. Nah ini menambah hasanah keilmuan kita. Jadi kalau kemana-mana itu tenang. Ada ya adzan langsung komat. Oh ada dasarnya. Ya lama, ada dasarnya juga. Ya kan? Antara nunggu imamnya kan kita jengkel kadang-kadang ya kita jengkel di satu tempat nggak komat sih tiba ada satu orang datang terakhir terus baru oh berarti imamnya itu kan ya kan ya kan ya itulah ada dasarnya juga. Nah itu kan menambah hasanah keilmuan kita. Oh ternyata ada semua itu dasarnya ya kan itu ya mana ya Susu guys kan teh. Ya baik lanjut. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddud du'a'u bainal adhani wal iqamati. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara adzan dan qomat tidak akan ditolak. Hadis riwayat Nasai
dan dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah. Nah, ini yang sahih ini yang menarik ini ya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Ya. Terus ada keterangan di sini. Hadis ini sahih jelas. Al-Albani berkata dalam sanadnya ada Zaid dinilai dhaif. Oh, ada yang seperti itu juga, ya kan? Tapi kita menganut penulis buku ini, hadis ini sahih. Hal yang penting di hadis ini adalah satu, doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak Allah, tetapi akan diterima berkat karunia dan kemurahannya, ya satu itu. Disunahkan. Yang kedua, disunahkan berdoa di waktu itu untuk menggunakan kesempatan pemberian dan karunia dari Allah dengan baik. Nah ini ya, terus doanya apa Manto? Lah ini doanya apa Manto? Ya. Allahumma barik lana. Nah ini loh maksudnya, doa ini yang mana? Ya kan? Doa setelah adzan ini yang mana? Yang menjadi, yang dilegitimasi atau disahkan oleh hadis ini sebagai doa yang dikabulkan, yang tidak akan ditolak. Kalau doa setelah adzan. Itu ya. Jadi ada dua maksudnya ya. Jadi doa setelah adzan itu ada sendiri, dan kemudian doa secara keumuman itu ada sendiri. Jadi perintahnya ada dua memang. Ada doa setelah adzan, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, iya kan? Kasih itu. Apa? Oh ya, wassalatil qaimah ati muhammadan wasilah fadilah wa ba'dhu maqama mahmudal hadi wa ada. Sampai mana yang benar? Sampai wa'ata berhenti atau ada lanjutnya? Innaka la tukhliful mi'ad. Apa sampai situ? Ya. Iya kan? Nggak, yang mana yang benar? Sama seperti kita doa apa namanya? Puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Buka puasa. Buka puasa. Apa? Yang umum. Lo bukan sound tuh, ya kan? Ternyata itu bukan hadis, ya kan? Tapi itu doa ulama. Boleh tidak? Boleh, silakan. Tapi tidak boleh meyakini itu hadis, karena kalau hadis itu disarankan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu kan bahaya. Oh, ternyata doanya apa tadi? Dahabat ma'u wa batalatil uruk sabatal ajruhu insyaallah. Oh, itu yang hadis. Iya kan? Setelah makan atau sebelum makan. Nah, itu. Nah, terus sama seperti ini doa setelah adzan. Doa setelah adzan yang teks hadisnya sampai mana? Nah, sampai sini ternyata innaka tuflihul mi'at itu bukan. Boleh baca dua-duanya, boleh silakan. Hanya saja diyakini ini tambahan. Yang hadisnya ini. Iya, ya seperti itu. Pak Manto sampai baca semuanya? Ya, asik. Tama wa sholatil qaimah ati muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'ata. Itu tadi ada tambahannya innaka la tuflihul mi'ad, itu tambahan. Ya, jadi ini adalah doa setelah adzan. Terus setelah itu silakan doa. Bebas. Karena ada apa ya? Ada waktu-waktu doa yang tidak ditolak, langsung diijabah. Ini, ya kan, manfaatkan itu. Oleh karena itu, nah ini mungkin ini yang akan menjadi dasar. Ini yang menjadi dasar ada puji-pujian.
ya kan? Puji-pujian salah satunya beberapa kan doa isinya. Robbana ya Robba. Itu doanya Nabi Adam. Ya betul ya. Terus. Itu tuh variasinya. Ya. Insya Allah yang saya tahu tuh saya menjelaskan latar belakang itu tuh karena azan tuh nggak cukup, orang-orang belum tahu. Oh belum datang. Diisi dengan itu. Nah. Enggak, maksudnya isinya itu loh. Ada yang doanya Abu Nawas. Ada syair, ada yang kata Ada yang syair, ada yang doa, ya. Pakai yang syair. Itu teknik dakwah dahulu kan, seperti itu. Ini diisilah dengan doa, supaya orang-orang tahu kalau itu doa, ya kan, berdoa secara tidak langsung, seperti itu. Ada yang syair, macam-macam. Sekarang jadi macam-macam ya kan. Jadi intinya apa? Oh, itu sebenarnya diisi dengan doa. Oh iya, desa, ya. Ngumpul. Oke, belum sholat atau sholat biasa. Orang-orang kira sudah batal. Sholat itu belum. Isi puji-pujian. Betul. Sama saya di musola sebelah. Musola sebelah ini gitu. Kalau adzan, ya kan, tidak ada pujian, berarti ada imamnya. Berarti ada imamnya. Kalau adzan ada puji-pujian, imamnya belum datang. itu setelah sholat nunggu, oh ada pujian itu berarti imamnya belum datang. mengondisikan. Kalau aku diri saya gitu, asobo mesti aku datang dulu ke pelanggan, pujian dulu, orang-orang datang ngajam. Jadi bisa mah dilihat, kalau yang dengar saya di sebelah ini ya. Pujian itu balik lagi sampai 2 kali. Oh, imam tidak datang gitu. Muter. Itu ya. Ya, tunggu imam ya. Ya itu. Ya itulah. Jadi doanya apa? Bebas. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia. Ya kan bebas. Yang jelas doa adzan sudah ada tekniknya kalau doa adzan. Dan doa adzan juga ada batasnya sampai sini ini. Ya seperti itu. Baik lanjut. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ketika mendengar adzan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmudan ladzi wa'atahu. Ya Allah, Tuhan panggilan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Bangunkanlah beliau dalam tempat yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Maka dia akan memperoleh syafaat dariku pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam 4. Itu ya. Luar biasa kan? Ya. Itu ya. Jadi manfaatkan ini. Ini adalah doa setelah adzan. Barang siapa yang berdoa, di sini disebutkan barang siapa yang berdoa ini dan berkenan, inilah janjinya, maka wajib baginya syafaatku pada hari kiamat. Yang ketika kita berdoa ini, harapannya kita dapat syafaat di hari kiamat nanti. Enggak bebas sendiri. Kalau masuk surat masuk itu zikir misalkan pegangan zikir. Saya bagaimana? Zikir, enggak apa-apa, bebas saja, enggak apa-apa, tidak apa-apa. Pegangan zikir.
Mau zikir, mau Saya udah ada kan. hah? Saya udah ada kan. Syair. Karena ganggu orang sholat berjamaah. Oh iya. Hah? Siran. Syair isinya apa? Karena hujan itu. Ya itu ya. Ya memang tidak ada tuntunannya. Oh, Ya seperti itu. Ya. Tapi untuk memanggil orang, menunggu orang sholat, nah, ya. Nah, kalau tuntunannya tidak ada, ya kan? Mendingan diisi dengan hal lainnya. Seperti ini doa, kan sudah jelas doa, ya kan? Berdoalah. Jadi sampai situ Pak Manto ya. Sampai di innakala tufliul mi atau bukan ya? Oh iya. Wa'atah innaka wa'atah. Ya sampai situ. Kalau selainnya itu tambahan. Dan ini disebutkan bahwa hadis ini sahih menurut 4 imam hadis ya. Baik. Ada tambahannya mungkin di sini, ada tambahan? Nomor 4. Oke, nomor 4. Ini ada Tambahan di sini hal yang penting di sini keutamaan mencakup seluruh wasilah. Siapa yang menjawab azan dan bersolawat maka ia berhak masuk dalam golongan yang diberi syafaat. Oh ini yang nomor 4 ini. Dalam doa tersebut terdapat tambahan kalimat yang tidak sahih seperti Allahumma inni as'aluka bihaqi. Ya, ini kita jarang pakai ini. Terus wad darajatan nafi'ah juga kita tidak pakai ini. Yang umum adalah innakala tufliful mi'at. Ini yang umum di kita. Yang umur oh ya ar-Rahman ya ar-Rahman ar-Rahim. Nah, ini juga tidak ada. Ya jadi kita menurut juga penulis buku ini sampai di sini saja. Ya kan tambahannya tidak ada. Diubah Pak Wanto ya. Kalimat-kalimat ini tambahan, dikritik para ulama dan menilai hal ini tidak sahih dan yang wajib adalah mengikuti apa yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi ya. Dalam hadis Sahih Muslim dan kitab Sunan diberi dari hadis Abdullah bin Ammu bin Al-As bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah kalimat yang diucapkannya muadzin, kemudian bersolawatlah kepadaku, lalu mohonkanlah wasilah untukku. Siapa yang memohonkan wasilah untukku maka baginya syafaatku. Ya tapi ya itu tadi, itulah, yakini sampai sini saja. Ya, baik. Ada tambahan? Yang maksud artinya Yang mana? Yang doa. Oh, artinya ini. kalau nggak salah kita ngasih apa berdoa ngasih Kita ini ya Allah, pemilik panggilan sempurna ini dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada Nabi Muhammad SAW wasilah dan fadilah, dan berikanlah kedudukan yang terpuji yang engkau telah janjikan. Nah ini artinya doa setelah adzan. Ya. maksudnya kan minta Allah menurunkan wasilah ke Nabi Muhammad. Apa keterangannya ya? Berilah wasilah kemampuan. Benar. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada kita. Itu kan seperti itu. Memberikan wasilah kepada Rasulullah untuk memuatnya, memberikan syafaat kepada kita. Ya seperti ini misalkan ya. Bagaimana cara kita memuliakan Rasulullah? Ini kan kembali lagi konteksnya kan ibadah. Bagaimana caranya bagaimana cara kita mendekatkan atau memuja, bukan memuja, memuliakan Rasulullah.
Nah, kalau sudah seperti itu, cari dalilnya. Allah mintanya cara memuliakan Rasulullah ini seperti apa? Oh, dengan seperti ini. Oh ya sudah, dengan berdoa seperti ini. Ya Allah, berikan Rasulullah. Gampangnya gini, ya Allah, berikan Rasulullah wasilah agar nolong aku nanti. Ya kan? Oh, diperkenankan. Ada caranya. Ada. Kalau pada orang lain gimana? Kalau wasilah kepada orang lain? Boleh. Syaratnya? Masih hidup. Nah, masih hidup syaratnya. Kalau sudah meninggal, cari dalilnya. Ada enggak? Enggak ada, itu enggak boleh. Seperti itu, ya. Ini Pak Wanto ya. Ada tanya kan Pak Wanto. Pak Wanto masih bingung ini. Mau tanya apa Pak Wanto? Katanya gak ada, tidak pakai kali. Ya, itu ya. Baik. Selesai. Nah ini satu kitab ini selesai Pak Wanto. Kita sekarang refleksi ya. Kan bab baru, ya. Nah, bab baru. Nah, sholat. Baik, kita akan refleksi satu kitab ini. Kitab ini berisi di jilid pertama. Ada 4 ini Pak Manto. 6. Ini nanti 6 kitab seperti ini. Kita refleksi terkait dengan kitab pertama dari Syarah Bulughul Maram ini. Yang pertama terkait dengan taharah. Sebelum taharah terkait dengan ulama-ulama imam hadis. Ya, ini keterangan sebenarnya ini ada panjang ini, yaitu pembagian hadis, apa itu hadis, definisi hadis, terus macam sampai banyak halaman di sini. Dan yang mungkin sampai di kita, imam hadis itu tidak sama dengan imam mazhab. Ya kan, imam hadis yang umum itu ada 6. Jadi kalau di sini disebutkan Bukhari, Muslim, 4, yang terakhir tadi apa? 4 imam, ya kan? 4 imam menyatakan ini sahih, itu bukan imam madzhab, ini imam hadis, ya kan? Saya hafalnya hanya 3 saja urutannya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Yang belakangnya saya lupa, ya kan? Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, ada 6 pokoknya. 7. Bahkan ada 10 kok. Ya macam-macam. Intinya urutannya yang pokok utama itu ya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai. Nah itu saya lupa sudah belakang, Abu Dawud segala macam itu. Ya, itu terkait dengan ilmu hadis. Terus yang kedua, terkait dengan kualitas hadis. Kualitas hadis itu yang pertama tertinggi adalah mutawatir. Artinya mutawatir itu semua imam hadis itu setuju. Dan tidak hanya imam hadis saja yang 6 atau 10 ini, tapi banyak sahabat juga meriwayatkan hal yang sama. Itu ya. Terus bawahnya ada Sahih, Hasan, nah terus segala macam. Nah itu atasnya itu yang atas, yang kualitas yang baik-baik ini, oke lah kita tidak terlalu detail ilmunya, hanya batas daruratnya di mana? Batasnya di dhaif. Oh dhaif ini ada sebagian ulama yang menyampaikan dhaif ini, dhaif kan tidak selalu salah, tapi karena ada seseorang yang tidak dipercaya atau perilakunya tidak benar, ya kan, atau sudah tua, ya kan, seperti itu, sehingga turun kualitas hadisnya dhaif. Ada ulama yang menyampaikan bahwa kalau untuk ibadah jangan pakai yang seperti ini, kalau untuk penyemangat silakan, ya kan. Tadi misalnya kalau ibadah yakini seperti ini, harus berarti, nah ini jangan. Ya kan, seperti itu. Terus ada kualitasnya di bawahnya dhaif itu adalah palsu. Hadis palsu. Karena hadis palsu sebenarnya gampang diidentifikasi.
terutama isinya misalkan yang sering umum di sini terkait dengan apa itu ya? Barang siapa yang mengingatkan orang untuk puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa yang lebih malahan. Iya kan? Terkait apa itu ya? Rajab ya, bukan ya? Atau puasa apa gitu loh ya kan? Terus kemarin-kemarin sering kan gitu. Nah itu juga sama tanpa mengurangi ya. Apa itu ya? kalau yang bukan ingin melanjutkan berjalan sebagai dari itu ngambil cuplik dari Potongan hadis. di biasa. Terus misalkan kalau muncul misalkan hadis terkait dengan Rasulullah kemarin ya. Kemudian muncul zakat, Rasulullah bersabda bahwa zakat bisa dengan beras. Nah itu khayal itu juga. Kenapa kok khayal? Nah karena Rasulullah belum ada beras. Maksudnya Rasulullah enggak di lingkungan itu tidak mengenal beras. Enggak tahu kalau kopi ya. Katanya orang yang meninggal yang di dalamnya ada kopinya dan baunya masih bau kopi, maka mendapatkan apa? Harus surga atau gimana? kalau rumah begitu ya, kalau misalnya Ya. kalau saya di kopi terus berzikir ingat Allah, Iya. konteks Beda konteks memang. Ini langsung di Karena vonis kopinya. masuk surga. karena kopinya ya. Iya. Zikirnya ya. Seperti itu ya. Ya, jadi kita lemah di sanatnya. Jadi hadis itu kerangkanya ada dua, ada sanat, ada matan. Sanat ini dari. Hadisnya dari Pak Budi, dari Pak Panto, dari Dr. Ana, dari Pak Parti, dari Andika, dari Rasulullah. Nah itu dari Rasulullah. Ya terus, oh orangnya Pak Budi bagus, ini bagus. Oh itu bagus berarti kualitas hadisnya. Satu ketika ada, oh di situ ada Pak Manto. Pak Manto itu ditanyai selalu diem. Sebentar ya. Ngomong terusan. Setelah itu, oh salah. Itu sudah turun hadisnya kualitasnya. Turun kualitasnya jadi do'if, nah gitu. Padahal kemungkinan isinya bener, ya kan? Tapi karena kualitas orangnya seperti itu, atau ternyata hadis dari Pak Manto, nih Pak Manto orangnya ketemu saya main kartu kok, nah itu langsung turun. Sudah, nah itu ya. Seperti itu, hanya seperti itu. Walaupun langsung kualitasnya turun, ya kan? Seperti itu. Kecuali nanti ada dari jalurnya Pak Parti dari Pak Sumaji, dari Handika, hadisnya sama, oh itu bisa naik, Hasan hukumnya, itu ya. Ini saya kan lagi kadang-kadang banyak. Ada yang keterangannya khusus waktu untuk mengikuti Rasul. Rambut mata, kecuali pas bersama kawan. Kalau mata tidak sama, empat mata. Apa itu Rasul? Ya. Ini bagaimana? Betul enggak? Mata tidak ngikuti untuk kecuali kesamaan. Kecuali? Sama-sama Rasul. Jadi tanya nanti, yang tidak sesuai dengan madhabnya itu yang mana? Ketidaksesuaian antara madhab dan sunnah itu yang seperti yang mananya? Ya, kadang-kadang seperti ini gambar perempuan itu Rasul kan nggak batal. Itu ini madhab lainnya ada yang batal enggak. Perempuan atau istri? Ya, istri. Kata Rasul istri istrinya nggak batal apalagi orang lain nggak batal di Quran. Oh iya. Padahal Rasulullah megang orang lain. Nggak tahu. Jangan nggak batal kan? Satu. Lah ya, Rasulullah pernah megang orang lain? Wanita? Ini kan itu tawaf katanya. Itu kan ada orang perempuan kan ganti kan hilang. Itu. Gitu terus kesini bagaimana Pak
Kan mungkin nggak madapannya itu apa Quran dan hadis gitu. Ya. Lagi kan sama istri. Iya. Kalau sama istri tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau sama wanita lain gimana? Keterangan megang orang itu perempuan nggak batal. Gila ya kan sama istri. Katanya Islam bersetubuh katanya. Ya, ya. Ya kan katanya ini Rasulullah. Iya. Ya kan? Apa Rasulullah pernah megang wanita lain selain istrinya? Waalaikumsalam Teman-teman. Ya, seperti itu loh kadang-kadang. Sama gitu. Kadang, saya mau ikut Rasulullah megang orang wanita tidak batal. Loh, memang Rasulullah pernah megang wanita selain istrinya, tak? Apa kalau orang perempuan ya orang bukan orang pegang itu loh. Ya, dan tidak sengaja. Bukan mereka. Nah, gitu. Baik itu ya. Nanti kita bahas lagi itu. Nah, makanya maksudnya maksudnya ya. Jadi tadi kan ngomongnya ngikuti Rasulullah. Dan ngikutin mata. Padahal mata itu ngikuti. Rasulullah biasanya kan beda-beda. Madzhab itu luar biasa nih. Jadi madzhab itu adalah hal-hal yang ini Al-Quran, ini hadis. Madzhab itu bagaimana ulama menyikapi ini, bukan bikin aturan baru, ya kan? Bagaimana ulama madzhab yang 4 ini menyikapi ada sesuatu, kata-kata memegang, menyentuh, segala macam. Nah, sekarang yang permasalahannya, kita harus bermadzhab enggak? Ya kan? Kita harus bermadzhab enggak? Kalau bab-bab tertentu, ya memang karena keterbatasan ilmu kita, ya ikut aja pendapat ini. Ya, misalkan seperti haid kemarin. Otomatis kalau ada istri yang tanya kepada kita, istri ya, kita harus punya jawaban. Kita kembalikan kan yang nomor pertama kemarin kan seharusnya wanita itulah yang paling tahu kualitas darah haidnya. Ini darah haid atau bukan, kan seharusnya dia sendiri. Mulai dari apa? Mulai dari siklusnya. Oh, ini siklus haid. Oh, mungkin ini haid. Oh, ini bukan siklus haid, bukan waktunya haid. Jauh dari waktunya haid. Tapi kok ini kenapa ya? Nah, itu. Sebenarnya seperti itu. Terus ada yang menyampaikan hari ke-15, hari ke-16 harus. Nah, ini ikut siapa? Ya kan? Hanya saja di sana, kedua muncul pertanyaan, apakah kita harus mengikuti satu saja? Ini pertanyaannya. Kalau kita bermadzhab, ya boleh karena kita keterbatasan. Mana ambil yang paham yang dipahami dari ini, silahkan dipahami apa adanya. Kalau kita tidak tahu, cari pendapatnya ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita hanya satu saja? Nah, ini yang kemudian menuntut kita untuk lebih terbuka lagi. Oh enggak, kadang saya pakai ini, kadang saya pakai ini. Contoh, misalkan apa ya, alat makan ya. Bukan alat makan, transaksi jual beli. Kalau menurut Imam Syafi'i, saklek itu tidak boleh kalau kita tidak menyampaikan saya jual, saya beli. Harus salaman. Ya kan? Itu tidak boleh itu. Kalau lainnya ada boleh. Ya kan? Ada yang boleh, ya kan? Seperti misalkan di supermarket, harga yang tertera, kan di supermarket ada harganya, itu adalah sudah mewakili penjelasan dari penjual. Kalau tidak salah satu mazhab ini, itu tidak boleh, tidak mengakui, harus dijelaskan.
Gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kita gimana kalau bermadhab? Ya disesuaikan. Kadang ini, kadang ini, kadang ini. Hanya saja kita ketika mentok sesuatu, kita cari mereka. Kalau cari ini tidak paham, cari mereka. Mana yang disesuaikan dengan lingkungan kita. Seperti itu ya. Ini ada salah satu yang warga kita. Kalau dia kembali ke desanya, transaksinya ya saya jual, saya beli. Itu ya. Kalau di sini ya dia tidak pakai. Keumuman kita di sini tidak ada seperti itu kok. Kalau dia di sana, toko-toko lontong huh? kayak toko beli Ya, beli mentega nah, dikasih barangnya nah, langsung 20.000. Kita mikir loh kemarin di sana tanya tidak apa-apa, kejelasan. Si penjual itu berhak menanyakan kapan jual beli itu batal. Kapan jual beli itu boleh dibatalkan dan tidak boleh dibatalkan. Namanya hak khiyar. Ya kan? Tawar-menawar. Boleh dibatalkan hak. Jadi jual beli boleh dibatalkan bila masih dalam satu majelis. Yang kedua, kalau di luar majelis harus dengan perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian tidak boleh. Dan perjanjian itu kalau di kitabnya berlaku hanya 3 hari. Nah selama di situ tidak apa-apa. Tanya, lu kok seperti ini? Oh iya naik misalkan. Nah tergantung yang beli menerima enggak. Kalau enggak menerima sudah usah ya boleh. Seperti itu ya. Jadi terkait ini ya ini yang jadi pertanyaan. Apakah satu fanatik satu? Enggak kalau saya. Silakan mana-mana saja. Yang penting di sini ya ini yang penting di sini, ya kan? Seharusnya yang semuanya harus terbebani ini harusnya. Seharusnya kita itu cari bagaimana caranya mereka ini merangkum sebuah ilmu yang memunculkan mazhab. Metodologinya dia itu seperti apa? Contohnya misalkan yang saya baca itu adalah kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Ini yang saya baca. Tebelnya mungkin 2 kali, 2,5-nya ini. Jadi saya pengen ngerti. Jadi beliau ini memahami ini, terus ditulis di sini. Bagaimana caranya beliau memahami ini, kemudian memunculkan ini. Namanya Al-Um kitabnya ini. Al-Um, nah itu Al-Um itu. Itu kitab yang tengah ini, sebelahnya Sahih Bukhari 3, itu adalah kitab fikihnya Imam Syafi'i. Itu kitab yang sudah jadi. Nih kan? Lah, caranya Imam Syafi'i bikin kitab itu ada di sini. Namanya Ar-Risalah ini. Kalau nemu share aja nih kan. Al-Um sama Ar-Risalah. Jadi kita tahu, oh Imam Syafi'i itu memahami Al-Quran dan memahami hadis itu metodologinya seperti ini, caranya seperti ini. Seperti kita berpikir kemarin, berpikir itu ada data dari luar, dimasukkan, diolah, ya kan, keluar jadi sebuah mazhab, sebuah pendapat. Mazhab itu pendapat, ya kan. Lah, caranya beliau ini, nah itu ada di sini. Namanya kitab Ar-Risalah. Ini yang saya mampunya hanya baca satu ini saja, lain-lainnya belum. Oh sama satu lagi, kitab Bidayatun apa? Bidayatul Hidayah,
Hidayah Bali. Bukan Bidayatul Hidayah kalau nggak salah. Coba dicara. Bidayatul wal Hidayah kalau nggak salah. Dari Ibnu Rus. Bidayatun wan Nihayah atau apa gitu loh. Ini kitab fikih. Kitab fikih Ibnu Rus. Di sini dijelaskan bagaimana beliau memahami ini sama ini. Oh seperti ini, arisalah. Nggak ada di sini zakat pakai uang itu nggak ada. Saya cari nemunya di sini, di kitab ini baru nemu. Dulu waktu berapa tahun dulu waktu di sini itu kan muncul pertanyaan, boleh enggak zakat dengan uang? Zakat fitrah itu uang. Di Al-Azhar enggak nemu, di Al-Um enggak nemu. Harus beras. Enggak ada zakat pakai uang. Cari, nemu di sini. Loh lah iya makanya itu. Masalahnya kan zakat orang yang mengeluarkan zakat ini loh boleh enggak mengeluarkan zakat dengan uang? Iya kan? Kan cara zakat dengan beras. Nemu di sini, boleh di sini. Iya kan? Itulah. Jadi ini yang harus dibaca. Jadi kadang kita terjebak di sini. Yang ini pakai Al-Um, ini pakai Imam Hanafi, Hambali, yang dibenturkan itu produknya. Yang dibenturkan produknya. Seperti ini. Pak Manto berkeyakinan bumi itu datar. Pak Budi berkeyakinan bumi itu bulat. Ya kan? Pak Budi menyerang Pak Manto dengan dasar bumi bulat. Pak Manto menyerang Pak Budi berdasar bumi itu datar. Hendaknya kan nyambung. Ujung-ujungnya pasti bertengkar. Ya kan? Karena tidak masuk. Kecuali Pak Budi belajar dulu bumi datar, kemudian mengklarifikasi ilmunya Pak Manto. Jadi satu nantinya, ya kan? Kalau di sini kita ini cenderung produknya yang itu tidak mundur. Kenapa kok produk ini muncul? Oh ternyata seperti ini. Gimana ini kan? Cara orang yang belajar usul fikih. Lah ya itu. Kalau yang seperti ini tuh nggak tahu ya, pernah dijelaskan atau enggak sama ustadz-ustadz yang sunnah. Belum pernah nemu. Tapi kalau kayak Bu Yahya itu pernah menjelaskan metodologi cara mengambil hukum fikih. Keputusan gitu. Ini coba saya cari lagi kan, simpulkan ada yang mengkompromikan tadi. Ada yang nasih mansukh. Nasih mansukh. Ada yang pakai tarjih. Ada yang taksis itu mengkhususkan. Terus ada yang membatasi. Ada yang beda kondisi, ada yang tawakuf, ada yang kembali ke hukum asal. Ya memang metodologinya macam-macam. Hanya saja pola pikir kita itu seperti ini harusnya. Yang di umum di kita ini, utek-utek ini dibenturkan dengan lainnya, Lo enggak cari, ini produk beliau. Kita harus pelajari itu kenapa beliau kok muncul ini. Oh, di sini ketemunya. Ya, kalau saya baca dua ini kalau saya. Ini saya itu punya, ini sama ini. Kalau ini dijelaskan. Karena ada satu lagi, Yusuf Qaradawi. Wah, ini bebas sekali ini. Bebas sekali. Contohnya ya, Yusuf Qaradawi. Syarat qasar itu berapa kilo? 85 kilo. Pak Wardi, dalam kota mungkin tidak 85 kilo. Ojek kan misalkan muter, cari barang muter aja. Beliau boleh qasar.
Itu boleh kosar. Ya kan? Nggak dihitung tempat lokal. Nah, pokoknya keluar rumah. Kayak muter-muter di bulak ya, seperti itu. Boleh, pokoknya keluar rumah 85 meter boleh kosar. Ini saya baca ini tapi waduh, kok gini kok wes. Hanya sebagai pengetahuan aja. Oh, ternyata ada yang pendapat seperti ini. Dasarnya ya bener dasarnya. Keluar rumah 85 kilo. Boleh kosar, boleh kosar. Oh, ya sudah. Kita kan enggak mungkin ngomong enggak boleh. Harus ini. Iya, berdasarkan ini. Berdasarkan Imam Syafi'i enggak boleh. Ya kan? Karena Imam Syafi'i punya cara sendiri untuk memahami ini Al-Quran dan Hadis. Kita lihat ini. Nah, ada ini salah satunya juga zakat profesi itu diambil dari sini. Ya kan? Zakat profesi diambil dari sini. Akhirnya ASN semuanya kena zakat, gajinya dipotong 2,5% setiap bulan. Ya kan? Yang golongan 1, golongan 2 ini gajinya berapa kok langsung dia sebagai pemberi zakat. Oh, hidup aja kurang dari ini nah itu. Ya kan? Tapi ini berpendapat wah, seperti itu. Nah, ini apa namanya? Wacana keilmuan kita. Ini apa ya? Nanti cari Andika. Arisalah ini cara menegakkan. Saya tahunya ini saja, yang lainnya saya tidak tahu. Nggak pernah belajar. Ya, dua ini. Ini baca sekilas tok, tapi terus oh nggak usah wis. Dua ini yang saya baca. Ini nggak terlalu tebal bukunya. 2 jilid. Yusuf itu mengeluarkan hadis. Apa? Mazhab. Mana mazhab Yusuf Qaradawi? Soalnya juga, hanya saja Yang percaya tetap seperti ini. Makanya itu kalau misalkan kita ya lagi apa misalkan lagi capek sekali atau gimana muter-muter keliling gojek gitu muter-muter tahu ini madhabnya ini pakai madhab ini silakan enggak masalah ya kan selama kita yakin. Kalau enggak yakin ya jangan pakai lainnya aja ya kan pakai lainnya aja ya kan pakai seperti ini ya kan berapa 5 kilo berapa jam nah, jadi dari sini sampai mungkin sampai Dongcawek itu dari sini masuk maghrib di sana sampai Kerampung sudah masuk Isya ya kan di Jakarta kan mau aja enggak karu-karuan ya ini ya inilah kebutuhan kita belajar satu belajar produk ini produknya ini produknya Bidayatun wa Nihayah ya kalau tidak salah Bidayah wa Nihayah Bidayah wa Nihayah Bidayah. Ini kitabnya beliau satu Yusuf Qaradawi ya kita bisa longgar banget itu ya kan oh nyantolnya ke sini oh nyantolnya ke sini oh nyantolnya ke sini gitu dan ini tuh banyak sekali artinya mazhab ini tidak hanya 4 banyak sekali tapi yang dilanggengkan saat ini yang umum di dunia ada 4 ya kan yang umum banyak sekali ini. Baik, jadi ini kalau bisa kita belajar ini ya bagaimana cara menegakkan. Kalau di sini ada bagaimana cara menegakkan hukum beliau ini. Oh, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, terus caranya ini, asarnya seperti ini, logikanya seperti ini. Ya muncul. Ada tambahan dia? Ya, itu aja. Intinya metodologi itu banyak. Di Muhammadiyah kan mengapa kok mengharamkan rokok? Ya karena melihat manfaat mudarat segala macam. Iya betul, benar. Kemudian luar biasa. Dulu itu ulama-ulama itu dari sini itu keluar Maqasid Syariah kemarin loh. Maqasid Syariah. Tujuan
diturunkannya Al-Quran atau syariat atau aturan. Ada 5 yang utama. Terus muncul di sini adalah kaidah hukum, dasar-dasar kaidah hukum. Ini ada lagi, ini seperti itu. Ini muncul dari beliau-beliau ini. Oh ternyata seperti ini. Itu ya. Sampai muncul misalkan ketika Pak Manto misalkan hafal Qiraah Sab'ah. Tahu Qiraah Sab'ah Pak Manto? Yang bacanya agak aneh-aneh itu loh. Majik Reha. Nah itu ya. Qiraah Sab'ah. Nah, terus tiba-tiba di sini Pak Manto ngimami pakai Qiraah Sab'ah itu. Padahal lingkungannya bukan tidak boleh. Ini kan? Baca itu loh. Ini kan waduhe. Waduhe. Oh di belakang Pak Parti subhanallah terus ya. Membenarkan terus ya kan, itu tidak boleh ya kan. Itu adalah terkait dengan bagaimana cara menegakkan, beliau ini menegakkan hukumnya seperti apa. Nah, kita masih berusaha taraf ini, ya kan? Taraf di sini memahami hadis, oh artinya seperti ini, semampu kita. Begitu mentok kita tidak mampu, cari di sini, ya kan? Seharusnya cari di sini itu juga cari di sini seharusnya. Muter di sini gimana caranya? Ya kita makanya di sini ya wajar kita tidak tahu, sangat terbatas ilmunya. Makanya akan banyak diskusi di sini harusnya. Oh, kalau saya seperti ini dulunya, oh iya, tidak apa-apa, ya kan? Tapi ketidak apa-apaan itu menuntut kita untuk belajar lagi. Gimana tuh? Seperti tadi bacaan doa adzan tadi, lu iya dah. Bacaan adzan seperti itu, lu iya hadisnya seperti ini, oh tak koreksi ah. Yang dulu ikut-ikutan misalkan, yang sekarang ini ada hadisnya, saya baca sendiri hadisnya, oh ternyata sampai sini, ya sudah potong sampai di sini. Daripada mengamalkan yang ini, oh kita doa aja lain-lainnya, ya kan? Oh, doa lain-lainnya malah diperbolehkan malahan, ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang tangan sampai sini. Jadi saya pernah tanya Pak Ustaz ya, masalah sholat habis asar. Saya tanya, Ustaz bagaimana ini kan keterangannya alasan tak boleh sholat sunnah. Saya ke masjid itu kan perintah. Itu bagaimana? Pak, dilarang mutlak dilarang sholat. Atau ke masjid jangan sholat. Lebih baik untuk zikir di Tuhan. Oh, iya. Itu sebenarnya ya. Masa saya kan cuma itu kan perintah ya. Makanya larangan sholat ya, dasar dilarang lebih baik untuk bikin. Rasulullah pernah menyampaikan nggak ada hadis tahiyatul masjid? Habis sholat maghrib itu, makan itu, kan dimasuk lagi. Ya Dika, Rasulullah pernah mengeluarkan teks hadis harus sholat tahiyatul masjid nggak? Suruh orang untuk sholat dulu. Spesifik sholat tahiyatul masjid. Nah ini loh, Rasulullah itu zaman Rasulullah itu tidak ada istilah penamaan sholat itu. Ya ada sholat sunnah aja, sudah. Ya kan? Gitu ya. Ya itu ya. Mau sholat sunnah tahiyatul masjid silakan, tidak masalah. Kadang orang muda. Oh, habis harus maghrib, harus setelah maghrib. Ya kasihan nanti. Padahal ada hadis disergerakan. Ayo gimana? Nah ini harus dipelajari. Ya. Allah Maha menghitung. Kan bersanad. Iya. Kita ngelakuin kegiatan apa-apa bersambung ini kan. Family tree. Ini orang ini dapat ilmu. Seperti itu nanti perhitungan kita. Wah itu tidak terbayangkan itu ya kan. Sanad kita putus, itulah beban si
memberi keputusan itu bagian dari itu. Iya, iya. Kalau jelek ya berarti ini di situ. Terus ada lagi nanti apa bagi orang yang berilmu, kalau dia berfatwa salah karena keterbatasannya dapat nilai 1, kalau benar dapat nilai 2, ya waduh ya itu. Ya ini, jadi ini seharusnya dulu ya kita harus belajar ini. Ya coba sekarang, pokoknya Andika nanti dapat tugas cari ini sama 2 ini. Kalau ini dipisah soalnya, kalau ini metodologinya dipisah, ininya dipisah, produknya dipisah. Kalau ini jadi 1, ini jadi 1, dia bahas ini sekaligus penjelasannya, ya kan? 2 aja ini jangan ini, nanti aja Pak Manto ya. Malah repot Pak Manto nanti nerangkan ke istrinya ya. Oh iya, santai aja, bentar lagi selesai. Belum dibagi nanti. Baik, ada yang tanya kan? Ya nanti metodologi itu nanti ada dalil sahih yang bertentangan. Nanti kalau orang yang nggak berilmu itu bertengkar itu tadi. Loh iya, sama seperti tadi loh. Sama-sama sahih. Cuma itu tadi loh. Jangan Pak Budi kunut, Pak Wardi tidak kunut. Kalau Pak Budi mengkritik Pak Wardi, Pak Budi yang kunut mengkritik Pak Wardi yang tidak kunut dengan dasar ilmunya kunut, tidak nyambung, ngerti? Ya kan? Begitu mulai ini yang tidak kunut mengkritik Pak Budi yang kunut dengan dasar ilmunya ini tidak nyambung. Ujung-ujungnya apa? Ya kontok-kontok dasarnya loh lain-lain. Satunya mau masak donat, satunya masak rawon, loh ya kan? Terus dipaksakan, loh caranya bikin gitu tidak seperti itu ya, akhirnya bentrok. Ya itu. Jadi sudah, kalau misalkan kita bisanya hanya mengkonfirmasi, ya kan? Gimana caranya bikin donat seperti ini? Ya sebenarnya seperti itu, bener yakin itu. Kamu dapat dari mana ilmunya itu? Oh saya dapat dari ini, ya sudah selesai. Ya kan? Yang salah itu yang ikut-ikutan. Ya, itu yang tidak boleh. Ya. Di sini kita dalam rangka, nah sampai sejauh ini kita dalam rangka masih belajar produknya ini dan berusaha memahami ini. Suatu saat pasti akan mentok-mentok. Kita belajar ini karena keumuman juga, tidak pernah belajar kitab aslinya, ya kan? Kita belajar ini tidak pernah serius, sepintas lalu saja. Nah sekarang kita mulai belajar ini dengan serius, pelan-pelan semampu kita. Kita pahami, oh iya, ada sesuatu yang kita tidak bisa kembali ke sini. Apa sih menurut beliau seperti ini, seperti ini. Nah, di sini itu disebutkan cara berpikir menurut beliau ini. Ya, menurut beliau ini seperti itu. Ini juga madzhab juga sebenarnya, fikih sunnah itu. Ada di sini Andika ya, kitabnya ya. As-Suyuti itu. Ada fikih sunnah itu. Baik, ada yang tanya lagi, Andika? Mau kemana? Mau kemana? Oh iya. Memang kewajiban bapaknya. Iya, tugas bapaknya itu bukan mbahnya. Ibunya? Baik, kena terus tugas terus ya, baik. Lucu Pak Manto ya.
Gini ya, jadi nanti kita pelajari ini, kita pelan-pelan belajar. Walaupun sudah tua, ya kan? Sudah seakan-akan terlambat, belajar aja, enggak apa-apa. Ini kita coba carikan ya, enggak apa-apa. Al-Um carikan Arisalah sama Bidayatun Nihayah ini. Coba aja, 3 ini insya Allah cukup kok. Paling tidak kita tahu bagaimana sih para imam, itu betul Imam Syafi'i itu ini beliau detail sekali sampai lingkungan budaya ini dimasukkan. Oh, keumuman seperti ini, ternyata seperti ini dimasukkan sama beliau. Menjadi sebuah pertimbangan. Ini kan, menjadi pertimbangan. Baik, alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.